Selamat datang, pembaca yang budiman. Di tengah deru kendaraan dan hiruk-pikuk kehidupan, ada kisah-kisah kecil yang sering terlewatkan oleh mata kita. Kisah tentang perjuangan, cinta, dan harapan yang tumbuh di tempat-tempat tak terduga. Hari ini, kami ingin mengajak Anda menyelami sebuah cerita sederhana, namun penuh makna tentang seorang wanita tangguh bernama Tina, seorang polisi wanita yang sedang hamil 9 bulan, dengan beban hidup yang berat, namun hati yang kuat. Cerita ini berawal dari persimpangan jalan raya yang ramai oleh arus mudik. Di bawah terik matahari, Tina berdiri tegak meski tubuhnya lelah, dan perutnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelahiran yang semakin dekat. Di tengah rutinitasnya yang melelahkan, dia bertemu dengan seorang pengamen jalanan bernama Arif, pria kurus dan kotor yang tampak tak berarti bagi orang lain, namun membawa cahaya dalam kegelapan hidup Tina. Namun, perjalanan mereka tidak mulus. Dibalut oleh konflik rumah tangga, rasa sakit fisik, dan tekanan hidup, Tina harus membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Apakah dia akan tetap bertahan dalam hubungan tanpa cinta? Ataukah dia akan memilih untuk membuka hatinya pada seseorang yang mungkin tak sempurna, namun memiliki ketulusan yang luar biasa? Kisah ini adalah tentang bagaimana cinta bisa tumbuh di tempat yang paling tak terduga di tengah debu jalanan, suara klakson, dan panasnya aspal. Mari kita ikuti perjalanan Tina dan temukan jawabannya bersama-sama. Selamat membaca. Tina, seorang polisi wanita berusia 32 tahun, duduk di kursi kayu reyot di ruang tamu rumahnya yang sederhana. Dia membelai perutnya yang membuncit, merasakan tendangan lembut bayinya di dalam sana. Kehamilan 9 bulan ini bukanlah hal mudah baginya, apalagi dengan keadaan ekonomi keluarga yang serba pas-pasan. Suaminya, Andi, pengangguran yang lebih sering menghabiskan waktu di warung kopi daripada mencari pekerjaan. Pagi itu, Tina mendapat tugas dari atasannya untuk menjaga arus lalu lintas mudik di sebuah persimpangan padat yang menjadi jalur utama para pemudik. Personil di polseknya sangat sedikit, dan sebagai anggota Polwan senior, dia tak bisa menolak tugas tersebut meskipun kondisinya sedang hamil besar. "Kamu harus istirahat, Tina," kata Bu Yanti, tetangga sekaligus teman baiknya, saat melihat Tina bersiap-siap dengan seragam polisinya. "Aku tidak punya pilihan, Bu. Kalau aku tidak bekerja, siapa yang akan memberi makan keluargaku?" ujar Tina pelan, suaranya terdengar lelah namun teguh. Di persimpangan jalan raya, Tina berdiri di bawah terik matahari yang menyengat. Udara panas dan debu dari kendaraan yang melintas membuatnya semakin tidak nyaman. Namun, yang paling menyulitkannya adalah kontraksi ringan yang mulai terasa di perutnya. Dia mencoba mengabaikannya, fokus pada pekerjaannya mengatur lalu lintas yang semakin padat karena banyak pemudik menggunakan sepeda motor. Bahkan ada yang ugal-ugalan tanpa mematuhi aturan. Di tengah kesibukannya mengatur lalu lintas, Tina sering melihat seorang pengamen kurus dan kotor di persimpangan itu. Pria itu bernama Arif, seorang pemuda berusia 28 tahun yang tampak rapuh namun memiliki senyum hangat. Meski penampilannya lusuh, Arif selalu membawa gitar tua dan menyanyikan lagu-lagu tentang cinta dan harapan kepada para pengendara yang berhenti di lampu merah. Awalnya, Tina hanya memperhatikan Arif dari kejauhan. Namun, lama-kelamaan, dia mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dari pria itu. Setiap kali Tina merasakan kontraksi atau terlihat kelelahan, Arif selalu menghampirinya dengan segelas air mineral dingin atau sekadar bertanya, "Bu Polwan, apa saya bisa membantu?" Tina sempat menolak bantuan itu, tapi lambat laun dia merasa nyaman dengan kehadiran Arif. Ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuat Tina merasa tenang, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan dari Andi, suaminya sendiri. Suatu hari, saat kontraksi semakin terasa kuat, Tina hampir jatuh tersungkur di tengah jalan. Untungnya, Arif langsung berlari menghampirinya dan membantunya duduk di pinggir trotoar. "Bu Polwan, Anda tidak boleh seperti ini. Anda sedang hamil tua. Istirahatlah sebentar," kata Arif dengan nada khawatir. Tina hanya bisa menunduk, menahan air mata. Dia tahu Arif benar, tapi dia juga tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Malam itu, setelah pulang dari tugasnya, Tina duduk di meja makan dengan wajah lesu. Andi duduk di kursi depan televisi, asyik menonton pertandingan sepak bola tanpa peduli pada istrinya yang baru saja
pulang bekerja dengan kondisi fisik yang lelah. "Andi, aku butuh bantuanmu," kata Tina pelan, mencoba membuka percakapan. "Bantuan apa lagi? Aku sudah bilang, aku lagi cari kerja," jawab Andi ketus tanpa menoleh. Tina mengepalkan tangannya, menahan amarah. Dia tahu betul bahwa Andi hanya berdalih. Sudah berbulan-bulan dia tidak melakukan apapun, meninggalkan semua beban hidup pada Tina. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin renggang. Tina mulai merasa bahwa rumah tangganya tak lagi memiliki arti. Di sisi lain, perhatian Arif padanya semakin membuatnya merasa dihargai. Saat kontraksi datang, Arif selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan yang tak pernah ia dapatkan dari Andi. Suatu malam, setelah konflik hebat dengan Andi, Tina memutuskan untuk meninggalkan rumah. Dia tidak bisa lagi hidup dengan seseorang yang tidak peduli padanya atau masa depan anak mereka. Setelah meninggalkan Andi, Tina tinggal sementara di rumah Bu Yanti. Selama beberapa minggu, dia terus bekerja sebagai polwan meski dengan kondisi tubuh yang semakin lemah. Arif, yang mengetahui keadaannya, sering mengunjunginya dan membantu dengan apapun yang dia bisa. "Aku tahu aku bukan orang yang sempurna, Bu Polwan," kata Arif suatu hari. "Tapi aku ingin melindungi kamu dan bayimu. Biarkan aku menjadi bagian dari hidupmu." Tina terdiam, hatinya dipenuhi oleh perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa Arif bukanlah pria ideal menurut standar masyarakat, tapi dia juga tahu bahwa Arif memiliki hati yang tulus. Perlahan, Tina mulai membuka hatinya untuk Arif. Beberapa minggu kemudian, Tina melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Saat itulah, Arif datang ke rumah sakit dengan sekuntum bunga melati di tangannya. Dia memegang tangan Tina erat-erat dan berkata, "Aku janji akan menjadi ayah yang baik untuk anak kita." Tina tersenyum, air mata bahagia mengalir di pipinya. Dia tahu bahwa cinta sejati tidak selalu datang dari tempat yang sempurna, tapi dari hati yang tulus dan penuh kasih. Setahun kemudian, Tina dan Arif menikah dalam sebuah upacara sederhana di halaman rumah Bu Yanti. Meski hidup mereka masih jauh dari mewah, mereka merasa bahagia karena saling memiliki. Arif mulai bekerja sebagai buruh bangunan, sementara Tina tetap melanjutkan karirnya sebagai polwan, namun dengan jam kerja yang lebih fleksibel. Anak mereka, Adi, tumbuh menjadi bayi yang sehat dan ceria. Tina sering menatap Arif dengan rasa syukur. Dia tahu bahwa kadang-kadang takdir membawa kita ke tempat-tempat yang tak terduga, dan di sanalah kita menemukan cinta sejati. Di tengah hiruk-pikuk lalu lintas yang padat, Tina dan Arif menemukan cinta mereka, cinta yang lahir dari kesulitan, perhatian, dan ketulusan. Dan disitulah, di tengah deru kendaraan dan gemerlap lampu jalan, mereka menjalani kehidupan baru bersama-sama.